Kak, gimana sih caranya ngedapetin keluarga angkat? Cua-cua, hai, jumpa lagi sama aku, Nova Nandebiring. Di vlog keduaku kali ini, aku mau menceritakan sama kalian sebuah program yang menghantarkan aku bisa sampai ke Jerman. Namanya adalah Au Pair. Banyak sekali yang bilang Au Pair itu adalah program pertukaran budaya. Au Pair itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya balas jasa atau timbal balik. Nah, kenapa timbal balik? Karena ini sistemnya take and give. Jadi kita menerima dan kita juga harus bisa memberi, begitu. Nah, secara pengalaman aku yang sudah pernah menjalani au pair, aku bisa menyimpulkan bahwa au pair itu adalah program menetap di sebuah keluarga angkat dengan sistem timbal balik melalui sebuah kontrak au pair. Dan biasanya itu berlangsung selama 1 tahun. Itu bisa kurang atau lebih ya, tergantung kecocokan kita, kesepakatan kita dengan keluarga angkat tersebut. Sebenarnya sebagai au pair itu kita punya 2 tanggung jawab secara garis besar. Yang pertama, catat, kita itu berperan sebagai kakak angkat buat adik-adik angkat kita. Selayaknya kakak ke adik, contohnya ini ya, nemenin dia main, atau misalnya ngerjain dia bantuin PR. Maksudnya bantuin dia ngerjain PR. Yang kedua, tugas kita adalah turut ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, sebenarnya pekerjaan rumah tangga di sini nggak terlalu berat ya. Contohnya itu nyuci piring. Nyuci piring di sini tuh ada mesin cuci piring. Jadi kita tinggal masukin piring, gelas, sendok ke dalam sebuah mesin, dan mesin itulah yang mencuci piring tersebut. Dan juga membuat piring itu kering. Dan setelah selesai, tugas kita adalah merapikan kembali piring-piring tersebut ke rak piring. Sekarang pasti banyak yang lagi mikir, Kak, kalau misalnya kita ikut ngurusin anaknya, ikut bantu-bantu di dalam pekerjaan rumah, itu kan kayak pembantu, Kak. Sekarang begini ya, ini kan istilahnya kita tuh numpang di rumah orang. Nah, contohnya kalian numpang di rumah keluarga kalian, di rumah om kalian, tante kalian, opung kalian, nenek kalian. Kalau kalian numpang di rumahnya, masa iya kalian mau ongkang-ongkang kaki di situ? Kan enggak. Diusir dong kalian dari rumahnya. Pasti kalian juga sadar diri kan, kalian itu numpang di rumah orang. Pasti kalian juga ikut bantu-bantu dia lah, ngerjain sedikit pekerjaan rumah, bantuin dia masak, bantuin dia nyuci piring, bantuin dia nyapu. Pastilah kan nggak mungkin kalian udah dikasih tumpangan gratis, terus kalian mau duduk-duduk aja. Jadi, sebagai au pair, yang kita dapat itu adalah satu, tempat tinggal gratis selama 1 tahun. Kalian tuh nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar pemanas ruangan. Semuanya gratis, dibiayain sama keluarga angkat kalian. Jadi kita dikasih kamar pribadi, kamar sendiri ya, supaya kita juga punya privasi lah gitu. Dan dimana kamar pribadi ini udah dilengkapin sama fasilitas-fasilitas, misalnya TV, tempat tidur, lemari, sama wifi. Dan makan dan minum juga gratis selama 1 tahun di rumah tersebut. Jadi nggak ada istilahnya bayar uang makan ya, nggak ada. Pokoknya gratis saja makan sama minum di situ. Karena itu juga udah jadi tanggung jawab mereka untuk menjamin kehidupan kita baik-baik saja gitu. Jadi kan nggak mungkin kita dibiarkan nggak makan gitu, ntar kita sakit dong. Kan mereka juga yang repot.
Nah, yang berikutnya kita dapat asuransi kesehatan gratis selama 1 tahun. Di Jerman ini semuanya itu punya asuransi kesehatan ya, bahkan anak bayi aja pun punya asuransi kesehatan dan itu wajib. Tapi kita sebagai au pair, kita nggak perlu bayar karena kita dibayarin sama keluarga angkat kita gitu asuransinya selama 1 tahun. Berikutnya, kita dibiayain kursus lanjutan bahasa Jerman sebesar 50 euro per bulan. Jadi misalnya dari Indonesia kita tuh udah di level A1 dan begitu kita tiba di Jerman sebagai au pair, kita dibiayain untuk melanjutkan kursus bahasa Jerman kita di tingkat selanjutnya. Contohnya dari A1 di sini kita melanjutkan tingkat A2. Jadi selama A2 itu kursus biaya bahasa Jerman kita itu dibiayain sama keluarga angkat sebesar 50 euro per bulan. Dan yang terakhir yang kita dapatkan adalah uang saku per bulan sebesar 260 euro. Dan itu dibiayain selama 1 tahun. Kalau per hari ini tadi aku lihat 260 euro itu sebesar sekitar 4.500.000. Jadi per bulan itu kita dapat 4.500.000 dan itu dibiayain selama 1 tahun. Kalau aku pribadi sebenarnya menganggap au pair ini seperti batu loncatan atau sebagai pintu gerbang aku bisa stay di Jerman. Kenapa? Karena au pair inilah yang menghantarkan aku bisa masuk pertama kali ke Jerman. Dan program au pair ini persyaratannya menurut aku termasuk persyaratan yang nggak terlalu ribet. Kalian tuh nggak perlu sarjana, nggak perlu lulusan ini, lulusan itu. Berikutnya, melalui au pair ini kita itu bisa lebih mempersiapkan diri, membenahi diri untuk nantinya bisa mandiri hidup di Jerman setelah selesai au pair. Contohnya ya, satu di bidang bahasa. Kita itu kan otomatis melakukan interaksi percakapan sehari-hari dengan keluarga angkat kita. Jadi melalui percakapan sehari-hari itu kita bisa belajar, kita bisa melatih bahasa Jerman kita agar semakin mantap dan semakin baik. Karena kan semakin sering kita mengucapkan bahasa Jerman, maka semakin terlatihlah bahasa Jerman kita. Yang kedua, selama au pair kita itu bisa mengenal, mempelajari budaya-budaya ataupun tradisi serta peraturan-peraturan di Jerman. Karena kan kita itu tinggalnya langsung sama orang Jerman. Jadi kita bisa melihat langsung ataupun mengenal langsung cara hidup orang Jerman atau misalnya tata krama orang Jerman. Selama au pair kita itu bisa belajar mengenal cara mengurus pekerjaan rumah tangga di Jerman gitu. Ya mungkin kedengaran sepele ya. Mungkin kalian pikir, pekerjaan rumah tangga kan di mana-mana sama gitu. Siapa yang bilang, geng? Beda. Ya walaupun beda sedikit, tapi tetap aja beda dan itu seharusnya kita pelajarin supaya tahu gitu. Nah, contohnya urusan cuci piring. Contoh berikutnya itu kayak urusan sampah ya. Di sini tuh kan sampah itu udah dibeda-bedakan berdasarkan jenisnya. Misalnya sampah kertas, sampah plastik, sampah bio, itu semua itu harus terpisah, nggak boleh digabung. Hal-hal yang kelihatannya sepele itu penting untuk kita pelajarin, untuk kita ketahuin sebelum kita nantinya tinggal sendirian tanpa keluarga angkat kita gitu. Dan berikutnya yang menurut aku penting itu selama au pair kita itu bisa mengenal makanan, masakan, minuman keluarga Jerman karena kan lidah kita tuh beda sama lidah mereka gitu. Jadi di keluarga angkat inilah kita bisa belajar mengenal masakan-masakan Jerman gitu. Dan yang terakhir yang paling penting itu menurut aku selama au pair itu kita itu bisa belajar untuk memanage diri kita. Kalau aku mau mengibaratkan au pair itu ibaratnya kayak anak bayi yang gak tahu apa-apa tapi diajarin merangkak hingga akhirnya bisa berjalan gitu. Kenapa? Karena
Aku pun ke Jerman ini itu sama sekali buta, nggak tahu apa-apa tentang Jerman. Tapi aku banyak belajar dari keluarga angkatku gitu. Aku belajar budayanya, semakin mengenal bahasanya, tradisinya gitu. Dan itu penting sebagai modal aku sebelum aku akhirnya keluar dari keluarga angkatku dan melanjutkan hidupku sendiri, mandiri di negara Jerman. Syarat-syarat menjadi au pair. Sebenarnya secara garis besar, syarat menjadi au pair itu cuma dua. Pertama, usia 18 sampai 26 tahun. Jadi maksimal itu 26, minimal 18. Yang kedua, wajib memiliki sertifikat bahasa Jerman level A1. Dan ini sangat penting karena namanya kita mau ke Jerman. Jadi kita tuh harus tahu bahasa Jerman meskipun cuman dasar-dasarnya aja gitu ya. Karena gimana kita bisa komunikasi sama keluarga angkat kita kalau kita bahasa mereka nggak tahu gitu. Logis dong. Jadi itu tadi syarat yang paling penting. Karena syarat-syarat lain seperti dokumen, surat motivasi, kontrak au pair, atau asuransi kesehatan itu nanti bisa diurus selama misalnya kita masih mengikuti kursus bahasa. Nah, terakhir pasti banyak yang tanya, Kak gimana sih caranya ngedapetin keluarga angkat? Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, melalui jasa agensi atau lembaga penyaluran au pair. Dan yang kedua itu cari sendiri di internet melalui situs-situs au pair. Itu di Facebook juga udah banyak tuh. Tapi masing-masing pastinya punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau melalui jasa agen, pastinya kita itu bayar jasa mereka. Karena mereka yang bantuin kita untuk cari family, keluarga angkat, dan mereka yang bantuin kita nantinya untuk mengurus berkas-berkas au pair. Cari keluarga angkat sendiri di internet, ya keuntungannya memang kita nggak perlu bayar mahal. Gratis kan? Tapi ya itu tadi resikonya kalau misalnya suatu saat kita punya masalah atau misalnya kita nggak ngerasa nyaman di keluarga itu, ya harus kita sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kalian mau cari keluarga angkat melalui agen ataupun melalui internet sendirian, itu sih menurut aku sah-sah aja. Karena kan itu keputusannya ada di kalian. Masing-masing orang kan punya pemandangan, pemikiran yang berbeda-beda gitu. Itu sah-sah aja. Pokoknya kalianlah yang mempertimbangkannya apa yang menurut kalian baik buat kalian. Kalau kalian tanya, Kak, jadi au pair itu enak nggak? Enak nggak enak itu relatif, Dek. Enak menurut aku belum tentu enak menurut kalian. Enak menurut kalian belum tentu enak menurut aku gitu ya. Karena kan masing-masing orang itu beda-beda ya. Jadi ini sebenarnya bukan tentang enak atau enggak enaknya au pair, tapi menurut aku lebih ke penting nggak sih au pair ini, berguna nggak sih au pair ini. Kalau aku pribadi, au pair ini berguna sama aku. Aku banyak belajar hal-hal baru selama aku menjadi au pair di keluarga angkatku, khususnya dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga. Karena jujur aja aku di Indonesia itu jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu, manja lah gitu. Tapi selama au pair kemarin itu, aku banyak belajar tentang pekerjaan rumah tangga, juga tentang mental ya, hidup sendiri, hidup mandiri di sebuah keluarga angkat gitu. Jadi beneran banyaklah yang aku pelajarin selama au pair kemarin. Di vlog berikutnya, aku bakal ceritain gimana sih keluarga angkat aku, orang tuanya, anak-anaknya, pekerjaan aku, masalah-masalah apa yang aku hadapin selama au pair kemarin. Makanya jangan lupa subscribe channelku, komentarin juga, kasih kritik sama saran supaya channelku kedepannya semakin bagus gitu ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang tahu tentang apa itu au pair gitu. Sebelum aku mengakhiri vlog kali ini, aku mau kasih tahu kalian satu rahasia. Tapi nggak usah kalian bilang-bilang ya. Orang-orang Jerman ini pun banyak yang jadi au pair ke negara lain. Contohnya
ke Amerika atau ke Inggris. Itu banyak. Kenapa? Karena sama seperti kita, mereka itu pengen juga tinggal di luar negeri. Makanya mereka juga memilih au pair sebagai batu loncatan mereka untuk bisa masuk ke negara itu. So, teman-teman, buat kalian yang jadi tertarik sama program au pair ini, aku saranin kalian segera cari tempat les bahasa Jerman. Kalian pelajarin bahasa Jerman baik-baik, kalian tekunin, sampai akhirnya kalian nanti bisa lulus dapetin sertifikat A1. Mudah-mudahan sih kita bisa ketemu di Jerman ya teman-teman. Tetap semangat! Makasih banyak buat temen-temen yang udah nyempatin waktunya untuk nonton vlog kedua aku ini. Mudah-mudahan sih informasi yang aku sampaikan tadi tuh jelas, bermanfaat buat temen-temen semua. Khususnya sih buat temen-temen yang masih bingung mau ke Jerman itu ngapain gitu. Mudah-mudahan sih ya informasi yang aku sampaikan itu berguna bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng. Please subscribe YouTube channel aku teman-teman, supaya kalian juga selalu dapat pemberitahuan kalau aku upload video terbaru dari aku. Jadi supaya kalian juga nggak ketinggalan informasi-informasi penting tentang ke Jerman dan lain sebagainya. Oke teman-teman, salam sehat, jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah, menjual-jual.